Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Yang saya tanyakan, materi strategis apa yang kita sampaikan kepada orang non-Islam, terutama orang Nasrani, sehingga mereka tertarik? Oh. Pertama. Kedua, mungkin ada referensi buku apa yang menjadi referensi yang bisa untuk menambah wawasan dan ilmu. Cukup aja. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Saya jawab ya. Apa kira-kira argumen, gitu ya? Argumen untuk memudahkan orang Kristen itu datang kepada Islam. Nabi SAW, wala tujadilu ahlal kitabi wa ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Jadi kita sebenarnya dilarang untuk berdebat dengan mereka. Kenapa Nabi larang? Nabi melarang karena tidak boleh kalau bukan ahli. Itu maksudnya. Wala tujadilu ahlal kitab. Tidak boleh berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara terbaik. Berarti yang bisa melawan berdebat dengan mereka jangan antum. Nah, inilah. Jangan antum orang yang memang muslim yang tidak paham tentang mereka. Sebaiknya yang menantang mereka itu adalah orang-orang yang terbaik dari mereka dulu. Begitu seperti saya. Karena tahu betul kelemahan kafir. Jadi apa pertanyaan kira-kira yang lebih mudah untuk, coba kita nonton waktu Zakir Naik berdebat dengan William Kimball, kemudian Esra Soro berdebat dengan Dr. Sanihu Munir. Terkesan sama kuat. Karena biar bagaimanapun hebatnya seorang muslim yang lahir dari Islam, pasti tidak memahami dua konsep, konsep teologi dan konsep eklesiologi, tentang gereja dan tentang rumus-rumus teologi spekulatif filsafat ketuhanan Yesus. Dengan begitu dia menyebut kitab Kristen pun Injil. Nah ini, dia menyebut kitab Kristen pun Injil, padahal kitab Kristen itu bukan Injil. Kitab Kristen itu adalah kitab yang tersusun atas pemahaman orang ke orang. 200 tahun Isa sudah diangkat, baru kitab itu ada. Jadi saya kira pertanyaan yang untuk diajak supaya orang Kristen mudah masuk Islam, jangan coba-coba memakai Al-Quran. Ada pepatah mengatakan begini, jangan melempar mutiara kepada babi. Itu pepatah ya, pepatah kuno. Janganlah melempar mutiara kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak. Jadi kalau mau menggunakan Al-Quran, saya kira jangankan orang kafir, orang Islam sendiri saja kalau imam sholat ayatnya panjang dia batuk di belakang. Bahkan dia tidak suka kalau imam terlalu panjang ayat bacaan, apalagi kafir. Cara yang paling tepat, saya Islamkan sudah banyak, sudah ribuan orang kafir. Saya tanyakan ke mereka, konsep keselamatan Kristen itu adalah Yesus mati dulu di kayu salib sebagai jalan penebusan dosa-dosa bagi manusia. Ini doktrin orang Kristen. Tuhannya mati dulu di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Tanyakan kepada orang Kristen, apakah Yesus yang kalian tuhankan itu betul-betul kalian percaya dia sebagai Tuhan? Pasti orang Kristen akan menjawab, ya, itu adalah Tuhan kami. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sang pencipta tidak pernah mati? Dia juga akan menjawab, betul, Tuhan tak pernah mati. Apakah Anda percaya Yesus yang kamu tuhankan itu pernah mati? Di sini dia bingung. Dengan logikanya yang sehat, dengan akal budinya yang Allah berikan, dia akan menjawab bahwa Tuhan tidak pernah mati. Di sisi yang lain, dia akan menjawab bahwa Tuhannya Yesus pernah mati. Lalu Bapak tidak usah melanjutkan bertanya, cukup tanya begitu, apakah Anda percaya Tuhan tidak pernah mati? Dia pasti menjawab, gila kamu, masa Tuhan mati? Nah, saya tanya, pernah atau tidak? Kalau dia bilang enggak, oh bagus, berarti kamu masih sehat ini. Baru tanya dia, apakah Yesus pernah mati? Di sini dia mulai curiga. Ya, dia kan mati demi menebus dosa-dosa manusia. Iya betul.
Saya tidak mau tahu. Yang saya tanya sebagai dari seorang Muslim untuk kamu adalah apakah Yesus juga pernah mati? Begitu dia bilang pernah di kayu salib, baru kita tuding dia. Tadi Anda bilang Tuhan tidak mati, sekarang Yesus pernah mati. Siapa yang kamu percaya? Yang tidak pernah mati atau Yesus yang pernah mati? Nah, lalu biarkan pukul cerita lain, tinggalkan cerita itu, nggak usah lagi di utak-atik. Biar nanti dia berpikir sendiri. Yakin 1000%, satu malam dia nggak bisa tidur, terbayang-bayang terus dengan itu. Saya begitu, karena tidak boleh kita paksa orang Kristen masuk Islam. La ikra afiddin. Tak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tanya begitu. Untuk mau dialog dengan menggunakan Al-Quran, berdialog tentang ketuhanan, filsafat, berat sekali. Karena dia diajar untuk berdalih. Atau kita bilang begini, mungkin yang Bapak maksudkan mencari kelemahan Kristen. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tergantung di kayu salib? Begitu kan? Itu pertanyaannya. Itu pendeta dengan mudah menjawab itu. Kalau pendetanya kaliber, dengan mudah. Yang kami imani, kata orang Kristen, bukan kemanusiaan yang tersalib, tetapi keilahian yang bersembunyi di dalam manusia Yesus. Itu jagonya pendeta. Makanya jangan pernah akui Yesus itu adalah Isa. Posisi Isa tetap nabi. Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Siapapun benda atau makhluk yang engkau tuhankan dan kemudian jadi agamamu, itu urusanmu. Tapi ketika sudah melibatkan nabi-nabi di dalam Islam, pasti kami orang Islam akan membelahnya. Itu. Ngerti maksud saya kira-kira? Sebenarnya kami ini nggak akan ganggu orang Kristen itu. Tapi karena mereka selalu melibatkan bahwa Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Nah, di sini kami marah. Di sini kami berusaha meluruskan. Jadi kalau hanya bertanya, kalau dia Tuhan kenapa dia tergantung di kayu salib? Oh, dengan mudah pendeta jawab itu. Dengan mudah dia akan bilang, yang kami tuhankan bukan orang yang tersalib. Yang kami tuhankan adalah keilahian yang bersembunyi dalam orang, dalam manusia Yesus itu. Bapak mau jawab apa lagi? Nah, makanya sebelum debat jangan pernah mengakui Bible Kristen itu Injil dan Isa adalah Yesus. Karena Nabi Isa tidak mampu divisualisasikan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Nabi Muhammad aja tidak ada gambarnya, kok bagaimana Nabi Isa ada gambarnya? Nah, siapa itu? Orang yang disalib itu tidak ada lain kecuali orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Sebagaimana keterangan Al-Quran. Buku yang paling bagus yang akan Bapak tanyakan tadi untuk referensi, ini ada buku saya dengan judul Kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Buku ini tidak pernah mengatakan orang Kristen masuk neraka dari ayat Al-Quran. Nggak ada, nggak pernah saya pakai Al-Quran untuk menjebak orang Kristen masuk neraka. Tapi buku ini, dalam buku ini yang mengatakan orang Kristen masuk neraka adalah ayat-ayat Kristen itu sendiri. Menyanggah lawan, mengalahkan lawan dengan kitab lawan. Itu. Jangan pernah mengatakan dengan Al-Quran. Kalau kita bilang dia masuk neraka karena Al-Quran, Allahu Akbar. Dia akan bilang, kitab saya mengatakan saya masuk surga. Ayo. Coba. Waktu Ustaz Somad dilaporkan terkait peristiwa salib, ulama besar Ustaz Somad ini di kalangan umat Islam. Sekarang saya mau tanya, begitu Ustaz Somad dilapor, adakah argumen dari Ustaz Somad untuk bisa bela diri? Dia walaupun kafir tapi dia legal di negara ini. Tetapi kalau Ustaz Somad sampai dipanggil, saya akan siap bersaksi sebagai saksi ahli. Akan saya katakan bahwa eksekusi salib itu bukan terjadi pada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ketika beliau diadukan di polisi, Bapak lihat
Jamaah boleh bisa perhatikan konferensi di MUI tanggal 21 Agustus, MUI pun angkat tangan. Karena sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustadz, mereka nggak mengerti konsep kebohongan kafir Kristen. Yang paling tahu tentang kebohongan itu adalah kami yang dari kafir. Orang dari kafir pun tidak semua bisa tahu, kecuali memang sudah ahli seperti saya. Jadi kalau saya katakan tidak ada, saya akan bilang di depan hakim, peristiwa penyaliban itu bukan peristiwa Yesus atau Isa atau Yesus Hamasiah atau Yesus Kristus atau the Christ Jesus atau siapapun yang dituhankan Kristen yang disalib. Yang pertama, Bapak Hakim, ini cerita gila. Di mana ada Tuhan disalib? Itu satu. Karena ini dipanggil secara di ranah hukum horizontal, padahal ini tidak bisa dipidanakan. Ini adalah hukum vertikal. Dan yang kedua, salib itu bukan lambang Tuhan disalib atau orang Isa Nabi disalib. Salib itu adalah lambang eksekusi mati dalam sistem pemerintahan Romawi, Rom. Makanya ketika berkunjung saya ke sana, saya ingin tahu mana itu Bukit Golgota. Bukit Golgota itu bukanlah bukit di mana Isa disalib, tetapi bukit itu adalah Golgota, itu artinya bukit tengkorak. Karena orang disalib di situ dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi Isa al-Masih lahir. Romawi memerintah menguasai Yerusalem dari tahun 65 sebelum Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Perhatikan, 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jadi eksekusi mati itu sudah ada pada zaman dulu, sebelum datangnya Nabi Isa. Pada zaman Nabi Musa, bahkan sebelum Nabi Musa sudah ada eksekusi dalam bentuk penyaliban. Kalau nggak percaya sama saya, cari orang bule yang pakai kalung salib, artis Hollywood, Mick Gavin, Stephen Seagal, Rambo, Arnold Schwarzenegger yang pakai kalung salib. Tanya mereka, you are Christian? No, I'm not religion. Saya bukan pemeluk agama manapun. Kenapa? Salib itu bukan lambang Kristen. Salib itu dianggap oleh orang-orang bule Amerika dan Eropa, salib itu adalah aksesoris. Kita di Indonesia ini kan IQ-nya terlalu tinggi dibanding Amerika, makanya masih banyak di gereja tiap hari Minggu. Di Eropa dan Amerika gereja itu tiap hari Minggu kosong gitu, nggak ada orang. Artinya kemampuan intelektualnya Amerika dan Eropa itu di bawah orang Indonesia, lebih pintar, makanya masih banyak di gereja. Itu maksudnya. Nah, kalau yang mengerti pasti ketawa itu, yang nggak ngerti ngelongo dia, apa ini bilang. Ya, karena IQ-nya orang Eropa dan Amerika itu di bawah, sementara orang Kristen di Indonesia itu IQ-nya di atas 200. Nah, itu maksudnya. Nah, baru ketawa kan? Jadi kalau mau menyerang keras tapi ilmiah supaya lawan tidak berkutik. Jangan menyerang membabi buta, kan begitu. Menyerang babi buta hanya membuat kita terpenjara. Akhirnya saya cut. Begitu saya marah di YouTube, Ustaz Somad lolos. Karena orang kafir sudah tahu ini sudah maju. Kalau ini sudah maju, ini dedengkot kita dulu, pasti kita kalah. Saya kira nanti malam lah kita ketemu di kurang bagus. Bilang panitia nanti malam soundnya jangan terlalu keras, karena saya supaya biar tidak usah berteriak, dengan pelan-pelan saya bisa bicara. Apalagi dalam keadaan situasi masih lelah begini, berikan kami waktu untuk istirahat, karena bukan jarak dekat perjalanan dakwah kami sampai ke sini. Jadi nanti ibu bapak untuk mengetahui
kepalsuan kitab Kristen itu, nih buktinya, ini banyak sekali ayat-ayat kitab yang palsu. Saya begitu masuk Islam 8 tahun saya belajar Al-Quran, baca secara otodidak, bahkan secara diam-diam saya membeli Iqra di pasar dan saya mulai mengejah setiap kata-kata dalam Al-Quran. Akhirnya saya bisa baca dan berguru kepada seorang ustadz di Kalimantan. 8 tahun saya baca Al-Quran, jangankan satu kata, satu titik dalam Al-Quran tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kitab Kristen itu tiap hari dirubah, hampir tiap minggu. Matius bilang lompat ke kanan, Markus bilang salto ke depan, Paulus bilang jungkir ke belakang. Bingung kita paham. Panggil saja orang Kristen, tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen adalah makna filsafat. Harus ditafsir, dijelaskan secara filsafat. Ketuhanannya pun filsafat. Tuhan turun pangkat jadi orang, orang naik pangkat jadi Tuhan. Dibolak-balik, itu namanya filsafat. Filsafat adalah induk dari semua ilmu. Tapi kalau rumus filsafat spekulatif, tentu bukanlah ilmu pengetahuan, tapi hukumnya adalah hukum halusi. Meja ini terbuat dari kayu, pasti yang buat adalah tukang kayu. Sampai kapanpun meja tetaplah meja ciptaan, dan tukang kayu adalah pencipta. Dipaksa bagaimanapun, artinya ayat-ayat kitab suci dipaksa bagaimanapun, Tuhan jadi orang, orang jadi Tuhan, sampai botak kepala orang kafir tak bisa. Paham kira-kira? Di Islam tak ada yang begitu. Kalau Islam suka menuhankan Isa, lebih dahsyat dari ayat Kristen. Bahkan di Al-Quran dijelaskan, Isa adalah orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kalau sudah bicara terkemuka di dunia dan akhirat, mudah sekali kalau difilsafatkan menjadi Tuhan. Adakah Al-Quran bisa difilsafatkan? Karena di referensi ayat yang lain dikatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah inilah Al-Quran. Letak eksegesi, etika, logika, estetika ditaruh pada substansi yang benar. Semua konsep turun-turunnya ayat berdasarkan perjalanan sejarah. Kisah tentang Nabi Isa, ibunya Maryam, dijadikan sebagai judul daripada kitab. Realistis, kontekstualis, teologis, sistematis, dan rasional. Inilah kitab suci. Ini yang saya percaya, dan tetap relevan dengan kehidupan zaman sekarang, kehidupan yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Al-Quran itulah sebenar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar kami masuk Islam dan mengamalkan Islam dengan baik. Bukan orang Islam yang mengislamkan kami sekeluarga. Kalau orang Islam yang mengislamkan kami, mungkin sampai hari ini nggak Islam kami. Karena yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam. Nggak ada nama Matius, Markus, Yohanes, Stefanus, Tetanus, nah jarang. Yang masuk penjara itu kebanyakan orang Islam. Ini tidak bisa diukur secara etika, eksegesi. Islam kebenarannya tidak bisa diukur dengan perbuatan akhlak moral daripada umat Islam. Kenapa? Karena ada orang yang beragama Islam kelakuannya kafir. Ada orang kafir kelakuannya Islami. Jadi tidak cocok etika moral pribadi manusia dijadikan landasan mengukur substansi sebuah agama. Agama Islam ini harus diperhatikan dari kitab suci. Orang yang paling layak sebagai panutan contoh bahwa Islam itu benar, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat suri teladan yang baik bagi kamu. Bagi siapa?
yaitu orang-orang yang senantiasa bersyukur dan mengingat Allah. Orang-orang yang mengharapkan yaumil akhir dan yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Jadi ilmu yang paling tinggi dalam Islam itu adalah ilmu bersyukur. Bukan karena dia kiai, bukan dia hafiz 30 juz, bukan dia jago pidato, bukan di kepalanya bersarang ribuan hadis. Orang Islam yang hebat adalah pandai bersyukur. Banyak orang kiai kemudian jadi politikus. Nggak usah contoh jauh-jauh, Pak Maruf Amin itu ulama besar jadi politikus. Nabi katakan waspada, isyaru salasa asnapin minanasi wahum, waspadalah dengan 3 golongan manusia di antara kawanan umatku. Yang pertama, al ulamaul gofilun, ulama-ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Dan yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Itu 3 orang yang harus diwaspadai di dalam Islam: ulama yang lalai, miskin yang sombong, dan orang sufi yang bodoh. Orang sufi yang bodoh itu dia beribadah tanpa ilmu. Sama dengan saya baru masuk Islam, begitu masuk masjid saya sholat tahiyatul masjid 1 rakaat. Ditanya oleh pengurus masjid, sholat apa tadi Pak Yahya? Enggak, sholat biasa. Nah itu jawaban saya, karena baru 3 hari saya masuk Islam. Baru 3 hari, baru selesai disunat saya ke masjid, sholat di masjid cuma 1 rakaat, langsung salam. Salam pun belum tahu, tata cara ibadahnya pun belum, karena baru masuk Islam. Diketawai sama orang-orang, nggak apa-apa, tapi di hadapan Allah benar. Bahkan arah kiblat pun pernah saya dan istri salah arah kiblat. Sholat subuh sampai 20 rakaat. Saya pikir makin banyak sujud makin banyak barokah. Ibu bapak ketawa, kita yang kuliah subuh, tahu arah kiblat, tahu Al-Fatihah, hafal, tahu jumlah rakaat, begitu azan subuh, salatu khairum minan naum, 1 meter dari masjid tidak sholat berjamaah, tidak sholat subuh. Siapa yang betul kira-kira? Yang sudah tahu arah kiblat, yang tahu Al-Fatihah, suratul Fatihah dihafal, tapi tidak sholat subuh, dibanding orang baru masuk Islam dari kafir yang sholat 20 rakaat, jumlah rakaatnya salah, kiblatnya pun salah. Mana yang betul di hadapan Allah? Saya berani katakan yang betul adalah mantan kafir yang sholat 20 rakaat. Karena dia belum tahu. Begitu siang hari saya ditegur, pergi ke pasar beli buku yang warna kuning, tuntunan sholat lengkap 5 waktu, afdalul a'malu as-salatu khams. Jadi sekarang bukan tidak bisa sholat, sekarang sudah biasa bertindak sebagai imam. Dalam tempo 1 minggu, 2 minggu, nggak sampai sebulan, sudah berdiri saya di mimbar masjid, bisa khutbah Jumat, khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha, sampai hari ini. Karena belajar al-ilma bil kasab labin nasab. Ilmu itu dipelajari bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Biar juga dari turunan Islam kalau munafik banyak kan sekarang? Banyak atau sebanyak? Banyak. Bikin kafir berani karena banyak yang munafik di dalam Islam. Itu banyak sekali tuh kiriman-kiriman video mengaku Islam, nyanyi-nyanyi dalam gereja, bahkan muncul di televisi pakai sorban di kepala, ngaku mau balik. Siapa dia? Mokhtar Ngabalen. Mokhtar Kibulin. Itu tuh yang bahaya, bukan orang kafir. Orang kafir nggak bahaya. Saya kira orang kafir itu nggak bahaya. Kafir itu cuma berapa ekor di Indonesia. Gampang, terangkan kepada kafir supaya dia masuk Islam. Yang bahaya adalah orang Muslim yang munafik.
Ini tugas kita bersama. Karena misi Kristen itu, dia nggak mau tangannya berdarah. Orang Kristen itu nggak mau hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya lihat tuh, mahasiswa demo yang ngomong bukan Lut Binsar Panjaitan, bukan Ruth Sitompul, bukan orang Manado, bukan yang Kristen, bukan. Yang ngomong di TV Wiranto. Ini indikasinya disinyalir di belakang demo mahasiswa ini ada Islam radikal. Tok. Ente ini orang opo toh? Agamane opo? Agamane Islam. Kok suka-suka jelek-jelekin Islam ya? Nggak sadar sudah diperalat oleh kafir. Itu. Ini yang paling bahaya. Nggak ada mahasiswa demo, itu bukan urusan masyarakat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat yang demo di jalan, saya dapat pastikan ada yang terganggu. Apa yang terganggu? Perut mereka terganggu. Tapi kalau sudah mahasiswa, bukan perut yang terganggu, intelektualitas mereka terganggu. Ada lagi profesor satu, Mahfud MD, Profesor Pancasila. Bahaya semua itu. Orang lagi berdarah-darah di Wamena, mahasiswa lagi demo, ada yang hilang diculik, ada yang mati, bahkan ada yang hilang entah kemana. Di Indonesia Lawyers Club dia ketawa-ketawa. Enggak, Pak Jokowi aman-aman saja. Allahu Akbar. Sudah tipis lidah mereka saking seringkali menjilat. Allahu Akbar. Sudah tipis. Loh iya, ini yang kalau cuma kafir ketahuan. Tuh kafir tuh, salib. Tetangga kita Robertus Seperitus Capticus. Tahu kita, dari nama sudah tahu kap. Tapi yang di dalam masjid begini nih, munafik. Ya kan? Dulu kan waktu saya masuk Islam cuma dua golongan, mus dan kap, muslim dan kafir. Ada golongan baru, munafik. Ini lebih bahaya daripada orang kafir. Coba nonton TV Indonesia Lawyers Club. Dulu Fahri Hamzah sebelah sana dengan Rocky. Malu kita sama teman saya, satu suku saya dari Manado itu. Kami orang Manado begitu memang. Kalau betul nggak perlu, nggak pernah kami takuti apapun. Kalau memang barang betul. Sama satu kampung saya dengan beliau itu. Dia kafir liberal tapi otaknya Islam. Ini Islam otaknya kira-kira begitu. Ya. Mana memang bingung sekarang, mana yang sebenarnya yang muslim ini, mana yang mukmin, mana yang beriman. Ada juga orang liberal, filsuf, orang kafir. Rocky keluarganya di Manado satu kampung sama saya, Rocky Gerung. Itu bapaknya, opanya, semua keluarganya, bahkan adiknya satu itu dekan Fakultas Eksakta di Manado, Universitas Samratulangi, Profesor Grevo. Itu profesor semua keluarganya. Rocky aja bukan profesor, tapi otaknya mengajar S3. Bahkan ada satu mata kuliah di Universitas Indonesia yang tidak mampu diajar oleh para akademisi, profesor di UI, Rocky bisa ajar selama 15 tahun. Gajinya dia tak ambil. Dia tidak ambil gajinya sampai sekarang. Nah dia otaknya otak Islam dibandingkan dengan yang lain. Ban Vespa di kepala putih. Datang ke gereja, nyanyi-nyanyi lagu gereja. Yesus itulah satu-satu. Indonesia Lawyers Club kemarin dia keluarkan ayat dari mulut. Komentatornya juga Karni Ilyas. Nanti saya undang kamu ke Indonesia, damai Indonesiaku. Oh cocok sudah ini. Watak orang Indonesia. Saya bukan orang Indonesia, saya bukan orang Manado. Saya orang Islam. Dari awal masuk Islam bicara A sampai masuk ke liang kubur, lidah ini tetap A. Jadi saya kalau tadi debat
tidak boleh menggunakan Al-Quran, tidak boleh juga meyakinkan agama Kristen dengan pakai ayat Kristen, menempatkan teologi pada substansi yang rasional sehingga dua agama bisa terima. Mana kira-kira agama yang betul? Dan yang terakhir saya akan bilang, saya akan minta kepada semua pendeta, berikan satu contoh dalam Bible yang bisa memberikan sumbangsi bagi terkaitnya perkembangan pemikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, science and technology. Adakah kira-kira dalam Bible Kristen yang bisa mengungkap satu fakta terkait sumbangsi pemikiran, ilmu pengetahuan? Kalau di dalam Islam kan banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya sudah baca Bible Kristen itu, Bible Kristen. Tidak ada satupun ayat Kristen yang mampu memberikan sumbangsi pengetahuan terkait dengan perkembangan sains dan teknologi yang dikaji secara saintifik. Nanti kita lihat. Tapi di Al-Quran banyak, termasuk sore nanti akan saya ungkapkan tentang menguak rahasia fitrah manusia di balik fakta hidayah. Nanti malam kita jumpa di Masjid Boyolali. Di masjid apa itu namanya? Masjid, ya, kita jumpa di sana saja. Nanti bagi bapak ibu saudaraku yang ingin melihat biodata saya secara lengkap, inilah dokumen saya mempendetakan para pendeta. Silakan nanti. Saya di dalam setiap momen berdakwah selalu membawa buku karya tulis saya sendiri dengan judul Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini membongkar semua kebohongan kitab Kristen. Bagi yang berminat untuk mendapati buku ini, siapa tahu ada yang masih punya keluarga Kristen atau tetangga atau teman, kita tidak usah berdebat, suruh dia baca buku ini. Kalau dia sudah baca, hanya dua, dia pasti tidak ke gereja atau dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau Allah berikan petunjuk, insya Allah dia akan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalaupun Allah baru memberikan petunjuk, dia pasti tidak akan ke gereja, tapi dia juga tidak masuk Islam. Untuk ke gereja dia sudah nggak mau. Nah itu. Nanti kalau lama-lama dia sudah bosan ke gereja, kan juga tetap dia akan ke Islam. Ada yang langsung begitu membaca langsung telepon, Ustadz, saya baca buku Anda, saya ingin masuk Islam. Oh, sudah ribuan. Jadi saya nggak perlu ke gereja lagi berpidato, cukup dengan karya tulis. Ini yang pendeta-pendeta jengkel, dermanya habis di gereja, domba-dombanya bersih masuk Islam. Apalagi kalau debat nanti, habis satu gereja memang. Orang Kristen juga itu nggak mau sebenarnya dibohongi, cuma dia menunggu siapa yang bisa menjelaskan. Nah, saya nggak ada waktu menjelaskan ke mereka karena mereka selama ini marah sama saya, benci sama saya. Tidak ada waktu kecuali kesempatan berdakwah begini. Dan bila mereka sudah membaca karya ilmiah, bagi yang berpengetahuan sarjana ke atas, magister and doktoral, paling cepat untuk mendapatkan petunjuk. Jadi saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan kepada jamaah. Mudah-mudahan di waktu ke depan lebih baik lagi. Insya Allah kita akan jumpa pada malam hari nanti pada Isya. Saya akan ke hotel beristirahat sebentar. Nanti jumpa lagi di Boyolali pada